Halo teman-teman, untuk video kali ini gue akan sharing lagi, gue akan breakdown tentang step-step ekspor, step-step awal ekspor tuh apa aja gitu ya. Jadi gue akan bahas di legalitasnya dulu kali ini. Legalitas ekspor itu terdiri dari beberapa macam. Ada PT, ada CV, ada UD, jadi masing-masing tiga itu berbeda. Kalau PT itu ada PT perorangan, ada PT perseroan. Kalau UD itu usaha dagang yang bisa kita buat secara gratis. Dan juga kita punya CV. Nah, perbedaannya di antara ketiga legalitas ini, biasanya itu terima uangnya. Nanti kan teman-teman akan dapat buyer. Nah, lalu teman-teman itu nanti akan ditransfer oleh buyer kan, ke rekeningnya teman-teman sendiri. Di situ butuh waktu untuk masuk ke rekening teman-teman uangnya. Nah, kalau gue pribadi, gue itu udah pakai UD, usaha dagang, itu masuk uangnya itu lama. Kurang lebih itu 3 sampai 5 hari baru masuk uangnya ke rekening gue. Nah, makanya kenapa gue waktu itu memutuskan untuk, kayaknya pakai usaha dagang ini kurang oke gitu. Karena kan terlalu lama gitu ya. Jadi kita juga terhalang masalah proses ekspornya itu gitu. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk buat PT Perseroan pada saat waktu closing pertama kali, kan dapat duit tuh. Nah, duitnya gue pakai untuk buat PT Perseroan. Nah, kalau PT Perseroan ini nerima uang dari luar negerinya itu cuman dalam waktu paling cepat 4 jam, teman-teman. Jadi kalau gue pribadi, misalkan bayar transfer di jam 10 pagi. Nah, nanti masuknya di jam 2 siang, atau misalkan di sore jam 5 sore gitu. Jadi memang jatuhnya lebih cepat ya. Nah, kalau PT perorangan itu kurang lebih sebenarnya sama, nerima uangnya itu sama lah. Ya, kurang lebih sama kayak PT perseroan. Cuman bedanya kalau PT perorangan ini, banyak orang tuh yang ngerasa nggak fair di segi pajaknya, teman-teman. Nah, ini gue juga masih belum tahu ya detailnya seperti apa, karena gue pribadi belum pernah pakai PT perorangan juga, tapi teman-teman gue banyak yang pakai PT perorangan, dan mereka bilang seperti itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa pertimbangin nih dari ketiga legalitas ini, kira-kira teman-teman mau yang mana. Nah, kalau CV, itu terima uangnya kurang lebih 1-3 hari. Ya, jadi kurang lebih mirip-mirip juga, mirip-mirip PT Perorangan atau PT Perseroan. Jadi mirip-mirip. Cuman bedanya kalau misalkan teman-teman ada suatu masalah atau apapun itu, kalau CV ini yang dikenakan itu adalah harta pribadi, ya bukan harta di dalam PT tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman pakainya PT, yang kena itu adalah nanti PT badannya tersebut gitu. Jadi harta di badan tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu ada rekening giro, teman-teman. Ya, jadi rekening giro itu kita buat dengan tujuan untuk menerima uang dari buyer. Nah, nggak mungkin kita menerima uang pakai rekening pribadi kita saat ini gitu. Karena nggak mungkin. Nah, teman-teman mungkin bisa datang ke bank teman-teman. Misalkan teman-teman pakainya bank BCA. Ya, teman-teman datang ke kantornya, lalu bilang ke customer service bahwa kita itu mau buat rekening giro yang USD gitu ya. Ibaratnya tuh kita terima uang, tapi uangnya itu USD gitu. Jadi nanti pada saat bayar transfer, otomatis sudah dikonversikan ke rupiah. Jadi kita tetap terimanya uang rupiah gitu. Kenapa kita pakainya USD? Karena semua buyer itu di dunia ini itu pakai USD semua. Ya, nggak ada yang misalkan contoh pakainya mata uang Rusia atau mata uang Euro, itu agak jarang. Jadi lebih baik kita pakai USD aja, lebih aman. Karena gue pun juga pernah transaksi nih sama buyer Korea Selatan, itu juga pakainya USD. Buyer China juga pakainya USD. Jadi memang USD itu masih jadi salah satu mata uang untuk transaksi antar negara. Dan rekening giro itu biasanya ada minimal saldo yang ada di rekening tersebut gitu ya. Misalkan minimal 1 juta, itu nanti ada gitu loh. Jadi ada minimalnya. Nah, kalau misalkan kita ngomong, oh saya belum punya 1 jutanya, nggak apa-apa, dikumpulin dulu uang 1 jutanya. Nanti teman-teman bisa buat rekening giro gitu. Jadi minimal 1 juta di rekening tersebut. Tapi 1 jutanya itu kita tetap bisa ambil ya. Misalkan kita mau ambil cuma 500.000 untuk modal kita, mungkin survei lapangan dan lain-lain, itu juga bisa gitu. Jadi 1 juta itu nggak harus benar-benar di rekening teman-teman gitu. Tapi memang 1 juta itu tuh digunakan untuk mungkin nanti ada biaya admin ya. Karena kan kita kan punya rekening tuh pasti ada biaya admin. Contohnya kayak kita pakai rekening pribadi, itu kan ada biaya adminnya juga gitu. Misalkan per bulan 15.000. Cuman bedanya kalau rekening giro, itu biaya adminnya tuh lebih mahal sedikit, mungkin sekitar 50.000 gitu ya. Karena gue pribadi nggak terlalu perhatiin ya berapa yang kepotong. Jadi ya sudahlah, kalau yang kepotong ya sudahlah kepotong gitu loh. Gue nggak terlalu perhatiin karena gue juga lupa berapa gitu ya.
Selanjutnya buat company profile. Company profile ini tuh menurut gua penting ya, karena supaya buyer itu tahu bahwa kita itu tuh sebenarnya jualan apa sih, kita itu tuh main di bidang apa sih, agriculture kah, atau industrial kah, atau pertambangan kah gitu. Jadi kita memang harus ada company profile untuk introduction kita. Misalkan ada buyer ya, ngechat kita, hello Mister, lu ada manggis gak? Nah, kita jawab, kita ada manggis, lalu kita kasih company profile kita, supaya dia bisa baca. Kita itu sudah berdiri dari tahun berapa, dan kita itu main di bidang apa. Memang kita fokusnya ke agriculture, atau memang fokusnya ke industrial. Karena beda-beda nih, gitu. Jadi, kalau misalkan dalam satu company profile, teman-teman gabung semua ya, produknya, misalkan furniture, buah, lalu arang, lalu pertambangan, itu jatuhnya tidak nyambung ya, jujur aja itu nggak nyambung. Jadi lebih baik teman-teman tuh satu company profile itu satu bidang juga, dan company profile ini bertujuan untuk supaya teman-teman itu terlihat profesional, karena semua perusahaan itu pasti punya company profile. Contoh kayak teman-teman misalkan ingin mencari restoran di dekat teman-teman, nah pasti nanti teman-teman akan dapat menu. Nah, menu itu akan menjadi company profile-nya si restoran tersebut lah istilahnya. Jadi menunya seperti apa nih, ada beef atau apa, temanya apa, makanan Korea atau makanan Jepang, itu kan pasti ada supaya kita tuh paham, oh Anda itu memang di restoran Korea, atau restoran Jepang, atau restoran Indonesia gitu. Jadi kalau ngomong bisnis, itu memang kita perlu hal-hal seperti itu, karena itu peluru yang akan membuat kita itu lebih maju lah gitu ya. Karena tanpa company profile, buyer itu ngeliat kita apa sih? Apalagi udah nggak ada company profile, nggak punya website, nah itu tuh hancur teman-teman. Percuma, itu nggak usah mulai ekspor, mendingan berhenti aja udah stop. Nah, selanjutnya ini penting banget. Menurut gue ini paling penting ya untuk nyari buyer pertama. Teman-teman harus punya website. Ya, website itu tuh penting banget. Karena teman-teman itu nanti akan banyak buyer dari website. Nanti website itu kita gunakan seperti galeri kita. Ibaratnya contoh, teman-teman kalau ke museum, itu kan galerinya para foto-foto di zaman saat itu gitu kan ya, ibaratnya zaman kuno gitu. Kalau kita punya galeri kita sendiri ibaratnya. Oh ternyata PT Anda itu udah ada galerinya. Jadi buyer itu tinggal datang ke websitenya teman-teman, dia langsung bisa lihat dari about us-nya, kita seperti apa, bidang yang kita tekuni, kita udah ekspor kemana saja, lalu kita juga processing kita bagaimana, sertifikat apa aja yang kita sudah punya, itu nanti kita akan taruh semua di sana. Jadi itu seperti galeri kita, ya. Ibaratnya kita itu menempatkan diri kita itu di suatu galeri yang terpercaya lah, gitu. Kan nggak mungkin, misalkan beli lewat WA doang. Emang lu kira beli COD HP? Kan ini kan bisnis ya. Ini kan ekspor loh. Ya, bukan COD HP, bukan COD cuman ini ya, kamera, COD HP gitu. Kalau COD HP pakai WA juga bisa. Cuman ini kan masalahnya ekspor. Ini bisnis antar negara, ini bisnis internasional gitu. Jadi kita nggak main-main, transaksinya pun juga, omsetnya pun kita nggak main-main gitu. Rata-rata omset pasti 3 digit, pasti ratusan juta, itu minimal segitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Karena memang gue tuh pengen breakdown semua gitu, karena video-video gue yang sebelumnya itu jujur agak ngacak ya. Misalkan dari jelasin forwarder, tiba-tiba jelasinnya buyer gitu. Jadi gue mau breakdown lebih rapi lagi di video yang terbaru ini. Mudah-mudahan teman-teman terbantu ya. Jangan lupa klik link di bio, cek Instagram gue atau TikTok gue. Siapa tahu teman-teman akan terbantu nih sama edukasi ekspor ini gitu. Karena gue pribadi memang pengen edukasi rakyat Indonesia supaya melek tentang ekspor. Karena di kampung-kampungnya mereka itu punya sumber daya alam yang luar biasa. Bahkan sampai kelapa aja mereka kadang-kadang tuh kayak istilahnya mereka buang, bahkan mereka jual murah aja gitu ke pembisnis-pembisnis yang ada di lokal juga gitu. Daripada lempar ke pembisnis lokal yang cuman maunya beli harga murah, mendingan teman-teman ekspor sendiri gitu ya. Oke, thank you teman-teman, sukses selalu.